Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Rahayu. Saya Ahmad Kusairi dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan, dan hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan argumen kontra terhadap mosi Dewan yang menyatakan mendukung kedatangan singularitas teknologi. Sebelum saya memulainya, izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Di pagi hari burung berkicau, menyambut mentari yang bersinar cerah. Namun di balik teknologi yang maju, ada resiko yang harus kita cermati dan perhatikan dengan seksama. Hadirin yang saya hormati, mosi ini mengajak kita untuk menyambut kedatangan singularitas teknologi dengan penuh antusiasme. Namun kita harus ingat bahwa di balik kemajuan yang ditawarkan terdapat tantangan dan risiko yang tidak bisa kita abaikan, seperti pengangguran massal dan ketidakadilan sosial. Dan ancaman terhadap privasi individu adalah beberapa dari sekian banyaknya masalah yang dapat muncul akibat perkembangan teknologi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, mari kita telah lebih dalam mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh singularitas teknologi dan mengapa kita perlu menolak kedatangannya demi kesejahteraan masyarakat secara total. Singularitas teknologi adalah titik di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, teknologi lainnya berkembang dengan kecepatan yang melampaui kemanusiaan, berpotensi mengubah cara kita hidup dan bekerja. Meskipun ada banyak klaim tentang manfaat yang dapat dihasilkan dari singularitas teknologi, penting untuk mempertimbangkan risiko dan tantangan yang menyertainya. Latar belakang dari mosi ini mencakup kekhawatiran tentang dampak sosial, ekonomi, dan etika yang dapat ditimbulkan oleh kemajuan teknologi yang tidak terkontrol. Dalamnya banyak kasus teknologi yang seharusnya memudahkan hidup justru menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian. Salah satu argumen utama menentang kedatangan singularitas teknologi adalah potensi pengangguran massal akibat otomatisasi. Menurut laporan McKinsey, hingga 800 juta pekerjaan di seluruh dunia dapat hilang akibat otomatisasi pada tahun 2030. Hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang signifikan, terutama di negara-negara yang berkembang. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi keterampilan manusia dan kemampuan berpikir kritis yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Landasan hukum yang saat ini belum cukup untuk mengatur dampak negatif dari teknologi, dan banyaknya negara yang masih berjuang untuk menciptakan regulasi yang efektif untuk melindungi masyarakat dari resiko yang ditimbulkan oleh artificial intelligence atau AI. Fakta menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, ia juga dapat memperburuk kesenjangan sosial. Menurut laporan Oxfam, 82% kekayaan yang dihasilkan pada tahun 2017 dipegang oleh 1% orang terkaya di dunia. Sementara banyak orang masih hidup dalam kemiskinan. Ketidakadilan ini dapat diperburuk oleh singularitas teknologi, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang memiliki akses dan kontrol atas teknologi canggih. Status quo menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai akan tertinggal lebih jauh, menciptakan ketidakadilan global yang lebih besar. Landasan hukum yang ada saat ini seringkali tidak memadai untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh singularitas teknologi. Misalnya, undang-undang perlindungan data pribadi di banyak negara masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kita. Landasan hukum yang ada saat ini seringkali tidak memadai untuk mengatasi tantangan dalam melindungi individu dari penyalahgunaan data oleh perusahaan teknologi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi baru saja disahkan, tetapi implementasinya masih memerlukan waktu dan sumber daya untuk memastikan perlindungannya efektif. Selain itu, regulasi yang ada seringkali tidak mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Singularitas teknologi juga dapat menimbulkan resiko etika yang signifikan. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan seperti dalam sistem peradilan dan rekrutmen dapat memperkuat bias yang ada, menciptakan ketidakadilan. Sebuah studi oleh MIT menunjukkan bahwa algoritma pengenalan wajah peningkatan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Dalam kesimpulannya, menolak kedatangan singularitas teknologi adalah langkah yang bijaksana untuk melindungi masyarakat dan resiko yang mungkin ditimbulkan. Meskipun ada potensi masyarakat, dampak negatif yang ditimbulkan oleh singularitas teknologi yang perhatian utama. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menyambut kemajuan teknologi. Dan saya, Ahmad Kusairi dari tim kontra, tetap menolak mosi kali ini. Saya, Ahmad Kusairi, bangga menjadi tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.